Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andini dari kelas 5 ELF. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi dari unit 7, yaitu modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial. Oke, adalah modernisasi. Konsep modernisasi ini hadir pada tahun 1950 dan 1960. Yang ada tiga. Yang pertama adalah historis. Modernisasi sama dengan westernisasi atau amerikanisasi. Artinya modernisasi ini dilihat sebagai gerakan menuju cita-cita masyarakat yang dijadikan model. Dalam hal ini, westernisasi dan amerikanisasi ini adalah negara yang dijadikan model sebagai negara yang modern. Suatu negara dikatakan modern jika bisa berpatokan pada Amerika. Jadi Amerika ini pelopornya. Yang kedua adalah relatif. Modernisasi berarti upaya yang bertujuan untuk menyamakan standar yang dianggap modern baik oleh masyarakat banyak maupun oleh penguasa. Maksudnya adalah sudah punya standar. Jadi suatu negara dikatakan modern jika memang sudah memiliki standarnya yang sudah disepakati baik dari baik dari masyarakat maupun penguasanya. Di sini dalam hal pemerintah ataupun kerajaan seperti Inggris. Lalu selanjutnya dari analisis. Ini lebih berciri lebih khusus lagi daripada kedua definisi sebelumnya, yaitu melukiskan definisi masyarakat modern dengan maksud untuk ditanamkan dalam masyarakat tradisional atau masyarakat pra-modern. Jadi sebelum kita membuat negara itu maju, kita harus menggambarkan bagaimana caranya masyarakat yang tradisional bisa cepat tanggap untuk menjadi modern. Lalu oke. Jadi sederhananya teman-teman, modernisasi adalah proses transformasi dari suatu arah perubahan ke arah yang lebih maju. Di sini ada perubahan, perubahannya ke arah yang lebih maju. Untuk apa? Untuk meningkatkan dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Lebih singkatnya lagi, lebih sederhana lagi adalah modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi arti modernisasi ini adalah cara-cara baru, cara-cara yang lebih maju, inovatif, kreatif, yang bertujuan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada syarat-syarat modernisasi. Yang pertama adalah cara berpikir yang ilmiah atau scientific thinking. Yang membela yang melembaga dalam kelas pengusaha maupun masyarakat. Suatu negara dikatakan modernisasi jika sudah berpikir secara ilmiah. Artinya proses berpikir yang tadinya tradisional menjadi scientific thinking, menjadi berpikir yang maju. Sehingga bukan hanya di kalangan lembaga-lembaga pejabat tinggi, bukan hanya di kalangan pengusaha-pengusaha berpendidikan tinggi, tapi di setiap lapisan masyarakat dikatakan suatu negara modern jika masyarakatnya keseluruhannya bisa berpikir scientific thinking. Lalu yang kedua ada sistem administrasi negara yang baik, yang benar-benar mewujudkan birokrasi. Dalam hal ini artinya setiap masyarakat dipermudah dalam melakukan administrasi apapun dalam negaranya. Jadi masyarakat ini tidak dipersulit. Justru negara yang modern ini adalah negara yang bisa membantu masyarakatnya dalam setiap permasalahan-permasalahan baik itu administrasi dan sebagainya. Oke, yang ketiga adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Pada zaman ini data merupakan suatu yang sangat krusial. Artinya di sana banyak sekali data-data apalagi data-data masyarakat yang sangat penting, baik itu identitas, misalnya nomor KTP, nomor kartu keluarga atau sebagainya yang mengacu pada
identitas mereka menjadi seorang warga negara. Artinya negara yang modern ini harus punya cara yang tepat, teratur, dan juga terpusat untuk bisa mengumpulkan data-data dari sekian banyak juta masyarakat. Lalu ada selanjutnya adalah perubahan sosial. Secara umum itu diartikan suatu proses pergeseran atau perubahan struktur tatanan di dalam masyarakat meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapat penghidupan yang lebih bermartabat. Di sini kita bisa lihat teman-teman, perubahan sosial itu mencakup pola pikir, sikap, untuk apa? Untuk hidup yang lebih bermartabat. Contohnya seperti apa? Perubahan sosial. Misalnya zaman dulu kita dikekang, khususnya para perempuan dikekang bahwa pendidikan hanya untuk laki-laki. Nah, tapi di zaman sekarang, suatu negara dikatakan modern, suatu negara dianggap sudah maju, memiliki perubahan sosial, maka sudah tidak ada tagline seperti itu lagi, bahwa setiap lapisan masyarakat berhak untuk menyam pendidikan. Artinya pola pikirnya sudah maju ke depan, sudah tidak ada istilahnya menjudgekan judge antar suku atau judge antar gender. Lanjut, menurut Portes 1976 mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki setiap aspek kehidupan masyarakat. Profesor Goethe mengatakan setidaknya ada 3 komponen untuk menjadi pedoman praktis untuk memahami pembangunan itu seperti apa. Yang pertama adalah kecukupan, kedua adalah harga diri, yang ketiga adalah kebebasan. Suatu negara bisa dikatakan sedang tahap pembangunan atau membangun suatu negara harus memiliki 3 unsur ini. Yang pertama adalah kecukupan. Kecukupan di sini artinya sumber daya alam, sumber daya manusia itu menunjang kehidupan negara tersebut. Yang kedua adalah harga diri. Mereka punya identitas. Negara dikatakan modern, dikatakan sedang berkembang, memiliki pembangunan. Itu artinya dia mempunyai harga diri dan juga identitas di sana. Yang ketiga adalah kebebasan, tentunya freedom. Sebuah negara yang bisa bertransformasi antara ekonomi, sosial, budaya, membangun masyarakatnya pasti adalah negara yang bebas. Jadi teman-teman, teori modernisasi dan pembangunan yang pada dasarnya merupakan sebuah gagasan tentang perubahan sosial dalam perjalanannya setelah menjadi sebuah ideologi. Semua itu menjadikan modernisasi dan pembangunan sebagai suatu gerakan ilmu, antar disiplin ilmu, sosial yang memfokuskan kajian terhadap perubahan sosial. Jadi modernisasi dan pembangunan ini bertujuan untuk bisa merubah supaya bisa mewujudkan perubahan sosial. Nah, tentunya perubahan sosial di masyarakat yang menjadi salah satu yang terpenting adalah perubahan sosial di bidang pendidikan. Ada 2, sebenarnya banyak, tapi saya fokus ke 2. Yang pertama adalah cara mengajar. Seperti yang kita tahu, proses pengajaran zaman dulu dan zaman sekarang sudah berubah, berevolusi. Yang pertama cara mengajar. Kalau zaman dulu cara mengajar mungkin teachers center, di mana gurunya yang menjelaskan, gurunya yang selalu di depan, gurunya yang selalu menjadi pusat. Sekarang cara mengajarnya adalah student center, artinya muridnya yang berdiskusi, muridnya yang bisa menjelaskan, muridnya yang mandiri. Jadi kita memberikan
Jadi sekarang pendidikan sekarang adalah memberikan kesempatan kepada muridnya untuk mengeksplor dirinya sebanyak mungkin. Lalu ada metode belajar. Kalau zaman dulu mungkin terbatas dengan teknologi, metode belajarnya hanya dapat dari buku dengan papan tulis dan seadanya. Tapi untuk sekarang di tahun 2020 ini dengan gadget, dengan perkembangannya zaman, teknologinya sangat maju, maka metode belajarnya pun harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, di mana kita bisa mengakses internet, kita belajarnya bukan hanya dari buku LKS saja, tapi bisa belajar dari video, bisa belajar dari film, bisa belajar dari serangkaian-serangkaian yang bisa kita temukan di teknologi ini. Oke, pembangunan di Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Artinya adalah menjadikan masyarakat Indonesia sejati dirinya Indonesia, di mana sayangnya adalah pada saat ini Indonesia krisis multimedia dalam segala hal, baik dari segi ekonomi, baik dari sumber daya alam, baik dengan juga pendidikan, bahkan akhlaknya. Kenapa? Karena kita tidak percaya dengan jati diri kita. Karena kita tidak bangga dengan jati diri kita. Kita menganggap bahwa Amerika adalah role model terbaik untuk dijadikan patokan sebuah negara yang modernisasi. Padahal secara teknologi mungkin iya, secara ekonomi mungkin juga iya. Tapi secara culture itu diragukan. Kenapa teman-teman? Kita tidak bangga dengan culture kita yang sangat ramah tamah, yang sangat sopan santun, yang sangat memiliki adat istiadat, yang memiliki aturan-aturan, batasan-batasannya. Kita terlena dengan kehidupan barat yang sangat bebas dan juga ya mungkin dikatakan liberal. Padahal kekuatan kita juga salah satunya adalah di culture. Bahwa kita menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Kekuatan kita adalah kita bisa menempatkan diri kita sebagai negara yang memiliki sopan santun dan juga adat istiadat yang baik. Terakhir, diharapkan kita sama-sama mengevaluasi diri bahwa kita harus bangga dengan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, jati diri kita sebagai Bhinneka Tunggal Ika, jati diri kita sebagai multicultural, jati diri kita sebagai Muslim. Cukup dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.